Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat akan menggabungkan 3 terdakwa, Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. ART, sopir Verdi Sambo hingga petugas ambulans yang membawa jenazah Yosua Huta Barat ke Rumah Sakit Polri juga akan memberi kesaksian. Lalu apa yang diharapkan dari keluarga Yosua terhadap para saksi ini dan apa dampaknya jika para terdakwa digabungkan dalam satu sidang? Kita akan tanyakan langsung kepada penasihat hukum keluarga Yosua Martin Simanjuntak dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bung Martin, Bung Jamin. Selamat malam. Malam Mbak Priska. Saya ke Bung Martin dulu. Kalau dari 12 saksi ini sebagian besar adalah pegawai Sambo, juga ada pihak eksternal termasuk yang membawa ambulans pada saat itu. Anda melihat ini akan membuat terang perkara atau masih berbicara soal kronologi sebelum kematian Yosua? Ya, terima kasih Mbak Priska. Tentunya setiap pemeriksaan saksi itu akan membuat suatu perkara ya, entah lebih terang atau lebih gelap, tergantung kesaksian yang disampaikan oleh saksi di depan persidangan. Apakah mereka memilih untuk jujur atau mereka memilih melakukan seperti yang dilakukan oleh Susi ya, ataupun seperti yang dilakukan oleh Daryanto kalau nggak salah itu namanya ya, security yang bekerja di rumah Duren 3 ya. Ya. Bagaimana yang bersangkutan dengan entengnya menyalahkan semua itu kepada Joshua. Ketika ditanya CCTV, dia bilang tanggung jawab Joshua. Ketika dia bilang CCTV rusak, dia sudah mengabarkan kepada Joshua. Ini seperti dia sudah tahu bahwa ketika dia mengatakan hal seperti itu, ya orangnya sudah tidak bisa lagi dikonfirmasi karena sudah meninggal ya. Lalu tadi apakah perkara ini akan menjadi terang, khususnya ketika pemeriksaannya digabung menjadi sekaligus 3 terdakwa begitu? 3 terdakwa ya. Tentunya kalau kita berbicara mengenai perkara, kan perkara itu ada nomor register ya Mbak Rizka ya. Nah yang kita sayangkan adalah sejak awal perkara ini sudah di-splitsing. Kenapa di-splitsing? Karena yang pertama saksi fakta ataupun saksi yang melihat langsung sayangnya adalah ya para terdakwa juga ya, sehingga harus menggunakan metode penyampaian kesaksian melalui kesaksian yang disampaikan oleh terdakwa atau yang disebut dengan crown witnesses ya, atau saksi mahkota. Nah tentunya ketika digabung ya, ketika digabung kita harus lihat dulu mana sih terdakwa yang berpotensi lebih jujur ya. Nah dari 3 terdakwa ini kan ada 2 terdakwa lain ya, yang secara kualitas keterangan itu masih diragukan. Nah ketika digabung bukan hanya mengamputasi batasan ataupun limitasi untuk bertanya, karena nanti pasti akan dibatasi. Misalkan ya, penasihat hukum hanya dikasih 2 penasihat hukum yang untuk bertanya. Dan hanya dibatasi mungkin hanya 5 masing-masing 5 pertanyaan. Ini kan tentu mengamputasi hak ya untuk menggali kebenaran material. Nah yang kedua, ini yang gak kalah penting, bahwa nanti pada saat memberikan keterangan, menanyakan pertanyaan, bisa saja antara penasihat hukum ini memiliki antara terdakwa dan penasihat hukum ini memiliki kriteria ataupun kualifikasi pertanyaan yang kualitasnya itu berbeda. Jadi yang satu mengarah kepada kejujuran, yang satu lagi mengarah kepada ketidakjujuran nanti pada pertanyaan itu. Nah, ini yang menurut saya ya tidak pas gitu ya. Saya tanyakan ini ke Bung Jamin. Dengan disatukannya 3 terdakwa ini akan menghambatkah tadi seperti yang disampaikan Bung Martin kekhawatirannya meskipun kalau hakim bilang ini berkasnya tetap dipisah begitu? Ya Mbak Priska, memang kalau dalam hukum acara pidana yang dicari itu adalah kebenaran material. Ya. Kebenaran material itu tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi karena efisiensi. Karena ini benar-benar kita ingin mencari kepastian dan kebenaran dari suatu tindak pidana yang terjadi. Jadi hakim nggak bisa sebenarnya mengatakan ini demi efisiensi atau demi waktu yang dikejar-kejar, nggak bisa. Bahkan ya Mbak Priska, kalaupun orang ditahan contohnya, dia belum memeriksanya, belum selesai, bisa dibebaskan kalau sampai memang waktunya nggak cukup. Karena kan itu apa? Karena demi apa? Demi kebenaran material. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik dan benar. Nah, kalau dalam kasus ini contohnya ya, saya kira hakim juga harus memisahkan seorang yang berbeda dari memberikan keterangan dari orang yang diduga kelihatannya memberikan keterangan yang berbeda juga. Contohnya ya, Baradae ini harusnya dipisahkan. Karena justice collaborator itu?
Ya, sampai dengan putusan akhir dengan orang yang lain begitu. Kenapa? Ya tentu karena sudah tahu dia yang mengungkapkan suatu tindak pidana yang lebih besar dengan GC-nya begitu ya. Nah, saya khawatir dengan adanya penggabungan ini, kesempatan-kesempatan yang diberikan itu menjadi terbatas untuk menggali. Walaupun tadi dikatakan saksi-saksi ini sebenarnya tidak begitu penting. Tidak ada saksi yang tidak begitu penting dalam suatu tindak pidana. Semuanya itu penting karena itu akan mengungkapkan. Contohnya Rojia ya, yang ART Ferdi Sambo di Saguling. Ini kan sangat penting untuk mengungkapkan apakah memang ada rencana pembunuhan, ada CCTV, ada segala macam yang memang harus diungkapkan di situ. Jadi menurut saya sebaiknya lebih baik dipisah. Tapi karena hakim sudah putuskan dan tidak ada keberatan ya, saya kelihatannya dari para pihak, sehingga ini ada catatan dari pihak Eliezer misalnya, tapi menghormati keputusan hakim pada akhirnya. Ya nanti kita akan lihat. Satu, akan rebutan untuk memberikan pertanyaan hakim agak sulit kan, karena setiap penasihat hukum tidak bisa dibatasi lalu jangan dulu tanya atau waktunya sudah habis, tapi yang lain juga pasti akan keberatan dan nanti kelihatannya dianggap hakim itu tidak audi alternal partem ya, tidak memberikan hak yang sama kepada para pihak untuk memberikan kesempatan pertanyaan, dan ini juga akan berbahaya bagi hakim sendiri. Kritik-kritik seperti itu akan muncul begitu. Jadi menurut saya walaupun nantinya ini menjadi dasar pertimbangan untuk pemberitaan saksi berikutnya. Kalau nanti ini tidak efektif dan terkesan sangat merugikan kepentingan para pihak, ya selanjutnya saya kira harus dipisahkan begitu, Mbak. Kalau Bung Martin melihatnya dari para saksi ini 12 saksi, antara lain ART Ferdi Sambo di Rumah Saguling, ada Rojia, ada Sartini, ada staf pribadi Ferdi Sambo, Novianto Rifai, dan ada juga sopir Ferdi Sambo Sadam. Ini mereka yang berperan pentingkah untuk tadi seperti Bung Jamin bilang, untuk mengetahui ada atau tidak rencananya sejak di Saguling masuk dalam rentetan peristiwa begitu, Bung Martin? Semua saksi penting, Mbak Friska ya. Seperti begini. Nanti saya kasih ilustrasi ya, contoh misalkan seperti si Susi ya. Susi ketika ditanya oleh penasihat hukumnya Kuat, yang penasihat hukumnya ini si Irwan Irawan ya, yang juga tim dari kantor hukum Arman Hanis ya. Nanti ketika ditanya pada saat bopong, ya, menurut Kuat melihat Susi menurut Kuat melihat si Joshua membopong. Lalu menurut Eliezer dan Joshua tidak membopong. Nah, apakah nanti Susi akan menjadi tetap konsisten atau malah menjadi inkonsisten ketika ada dua versi yang berbeda dalam penggalian materi kebenaran material. Nah, ini yang saya maksud, Mbak Friska. Jadi memang harus dibedakan antara orang yang sudah lepas dan bebas ya dari zona rekayasa dengan orang yang masih diduga terlibat. Kenapa saya bilang begitu? Ini baru saksi. Walaupun ini sama-sama penting ya, nanti kalau mereka meriksa Ferdi Sambo dan Putri bagaimana? Ingat loh, Ricky Rizal tidak mengakui bahwa dia melihat Ferdi Sambo menembak. Kuat Ma'ruf tidak mengakui bahwa dia melihat Ferdi Sambo menembak. Richard Eliezer melihat Ferdi Sambo menembak. Bagaimana nanti itu untuk melakukan pertanyaannya? Nggak nyambung gitu, Mbak. Makanya saya bilang, ini sudah resiko di awal. Memang kita mengenal asas pidana. Sederhana, cepat, biar ringan. Tapi inilah konsekuensinya. Kenapa? Karena memang perkara ini tidak mudah. Perkara ini adalah perkara yang saksinya terbatas. Dan masing-masing terdakwa yang menjadi saksi ini juga berbeda-beda kepentingannya. Ada yang kepentingannya ingin mengungkap kebenaran. Ada yang kepentingannya ingin melindungi bosnya. Ya. Jadi sulit. Harus dilihat, dipetakan dengan baik. Nah, terima kasih. Kalau Bung Jamin melihatnya bagaimana? Tadi kan dianggap berisiko kalau hakim mengambil tadi menyatukan terdakwa, apalagi dibatasi waktunya, karena untuk mencari kebenaran material harusnya tidak dibatasi waktu. Tapi dengan keputusan yang sudah diambil oleh majelis hakim, di mana letak majelis hakim ini harus berhati-hati dalam pemeriksaan keterangan saksi yang terbatas jumlahnya, Bung Jamin? Ya. Tentu hakim nanti akan bisa menilai itu sebagai bentuk apakah saksi-saksi ini memberikan keterangan yang benar atau tidak benar. Permasalahan yang muncul adalah ketika waktu dikonfrontasi ditanyakan kepada terdakwa apakah pernyataannya benar.
Tiba-tiba Pak Ma'ruf dan ER mengatakan benar, tetapi nanti Baradae mengatakan tidak benar. Nah, kalau begini bagaimana? Apakah nanti saksinya ada yang bohong begitu? Berarti kan saksi ada yang bohong karena disumpah. Nah, pertanyaannya apa benar nggak dia bohong? Nah, hakim harus bekerja keras untuk membuktikan apakah dia ini bohong atau tidak bohong, sehingga yang mana yang benar, apa pernyataan dari terdakwa yang dua tadi atau dari Baradae contohnya begitu. Nah, ini kan menjadi masalah ya, tentunya yang menjadi masalah yang ada pada saat itu seketika itu. Nah, hakim saya kira harus lebih bijaksana ya nantinya untuk menanyakan kepada saksi supaya kelihatannya semua keterangannya diakui sama-sama tiga benar. Oke, kalau mungkin menurut saya saksi hakim ini berpendapat begini Mbak Friska, hakim ini mungkin berpikir saksi ini sangat tidak berpengaruh sekali karena tidak ada kaitan langsung dengan para terdakwa. Tapi sebenarnya bisa saja saksi dalam perkembangan pertanyaannya di luar dari BAP ternyata mereka tahu, ternyata mereka memiliki pengetahuan yang tidak ada yang mereka ungkapkan. Nah, ini justru yang menjadi pertanyaan besar nanti kalau seandainya mereka berbeda mengomentari keterangan saksi tersebut. Gitu. Jadi perkembangan dari keterangan saksi harusnya ini juga digali oleh hakim di persidangan. Kalau terakhir singkat saja Bung Martin, jikalau saksi terbukti berbohong bisa dipidana. Kesempatan bisa dipidana ini apakah harus diambil agar tegas begitu saksi tidak mengeluarkan keterangan yang bohong? Jadi sebenarnya di awal nih salahnya salah penyidik, tidak langsung menahan Putri Chandrawati. Nah, yang kedua, kesalahan penyidik ini tidak langsung dilihat sebagai suatu kesalahan yang harus segera dilakukan evaluasi. Mestinya kemarin tuh si Putri, siapa si Putri? Si Susi itu ditahan, Daryanto tuh ditahan. Apa yang mau kita harapkan kepada orang yang gajinya dibayar oleh majikan? Bukan hanya ditahan, harusnya mereka tuh diputus hubungan kerjanya dan diberikan pekerjaan yang lain. Kenapa? Agar terjadi independensi, agar kesaksiannya yang diberikan tuh bisa kualitasnya baik, bisa kredibel, bisa dipercaya. Kalau sekarang ya nasi sudah menjadi bubur. Saya tidak tahu siasat tim dari jaksa penuntut apa, tapi mereka harus melakukan sesuatu yang tidak biasa agar keterangan nanti di depan persidangan tidak lagi ada kebohongan. Dan kalau masih ada kebohongan, saya meminta dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, segera tetapkan tersangka dan ditahan orang-orang yang berbohong di depan persidangan. Terima kasih. Jika saksi berbicara jujur akan membuat terang perkara 12 saksi besok, jika tidak sebaliknya dan ada pidana yang bisa menanti. Terima kasih Bung Martin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Yosua. Terima kasih Bung Jamin Ginting, pakar hukum pidana, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.